sampai pembilaan boro-boro balik modal tekor saya jadinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam daun kesemek, jawab salamnya rada-rada ngambek. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammad Nabiyil Mustafa wa Rasulil Muqaffa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wa tuqa wa wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma. Yes, cek saldo transfer. Cek saldo transfer. Boleh kerasnya, Pak Taufik, boleh kerasnya. Mumpung ada anggota DPRD, betul? Betul? Mudah-mudahan beliau bisa menjalankan amanahnya. Fadilatul Mukarramin, segenap para alim ulama, para zu'ama, terutama keluarga besar Masjid Nurul Yakin, sahabat saya, anggota DPRD Provinsi, Bapak Andi Taufik Dharma, terbalik, Bapak Andi Dharma Taufik. Yang saya muliakan Bapak Bupati yang diwakili oleh Bapak Camat, orang-orang tua kami yang mohon maaf tidak dikasih catatan sama Ustadz Uwas Pembilahan. Sini kita punya Ustadz Uwas Pembilahan, U-nya Ustadz, ya, A-nya Acong, S-nya Saprudin, Ustadz Acong Saprudin Uwas. Mohon maaf tidak dikasih catatan sama sekali. Jadi secara keseluruhan saya muliakan, saya hormati semuanya. Para hadirin wal hadirat, adik-adik dengerin, dengerin gue ngomong kan. Kayak aki-aki lu. Mudah-mudahan jadi anak yang soleh dan soleha, bisa berangkat ke Mekah, tawaf mengelilingi Ka'bah, sa'i Safa Marwah, ziarah ke Madinah, pulang ke rumah. Ada yang jadi lurah, mobilnya mewah, nempel sama sawah. Udah. Peristiwa Isra Mi'raj itu diawali atas dua kejadian yang membuat hati Nabi itu sedih. Yang pertama, ditinggal oleh pamannya yang beliau menyokong perjuangan baginda Rasul itu. Namanya Abu Thalib. Abu Thalib ini sampai datang ke Nabi karena begitu ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, fasda bima tu'maru wa aqrid 'anil musyrikin. Suruh tegas jalankan ajaran Islam. Pertama kali ayatnya cuma keluarganya aja, wa anzir ashiratakal aqrabin. Sampaikan dakwah itu kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Begitu ayat ini turun, Pak, beliau menyampaikan dapat tantangan yang begitu berat. Ida'u Quraisy bis-sahabah, orang-orang Quraisy yang kafir ini
melakukan sebuah siksaan kepada para sahabat-sahabat Nabi. Ada yang dipukul, ada yang disiksa. Bahkan Sayyidina Bilal bin Rabah itu perutnya ditaruh batu besar, dan beliau adalah budak yang dibeli oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nah, apa peran dari Abu Thalib ini? Beliau meraih Nabi. Sudahlah Muhammad, gak usah kamu terlalu keras terhadap orang-orang kafir itu. Begini saja Muhammad, hari ini kami menyembah Tuhanmu, besok kamu menyembah Tuhanku. Gitu ya. Apa jawabannya? Wallahi ya ami, law wada'u syamsa ala yamini wal qamara ala yasari ala an atuka hadal amal ma fa'altu dzalik. Demi Allah, saya gak bakalan ninggalin perintah seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kanan saya dan bulan di tangan kiri saya supaya saya meninggalkan dakwah ini. Tetapi beliau tetap menyokong perjuangan Nabi. Begitu mau meninggal dunia, Nabi berharap dia masuk Islam. Ya ami qul la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Katakanlah pamanku bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah melainkan Allah, dan aku ini Muhammad adalah utusan Allah. Turun surah Al-Qasas ayat 56. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Kamu gak bisa memberikan petunjuk atau hidayah kepada orang yang kamu senangi, tetapi aku bisa memberikan petunjuk kepada siapa saja yang aku cintai. Ini nih saya ceramah di sini nih, barangkali nanti ada dapat hidayah nih. Amin. Apa? Jasmani perlu makan, rohani perlu makan. Makanan jasmani itu adalah nasi, makanan jasmani roti, makanan jasmani buah-buahan. Tapi makanan jasmani, makanan rohani adalah seperti ini. Haji, deketin ulama-ulama, itu rohani nih. Kayak begini lagi di sana rohani. Jasmani punya penyakit jantung, ginjal, liver, darah tinggi dan lain sebagainya. Penyakit jasmani tidak bakalan dibawa mati. Kalau sudah meninggal dunia, penyakitnya berhenti, nggak ada mayat teriak sakit jantung. Betul? Betul? Tapi yang namanya penyakit rohani ini akan ditanya sampai di akhirat. Sholat kagak, tarawih kagak, malam takbiran nangisnya paling kenceng. Malaikat lewat, sholat kagak nangis. Ada di sini yang begitu ada? Ada? Gak ada. Alhamdulillah. Gak ada yang ngaku. Yang kedua adalah Sayyidah Khadijatul Kubra meninggal dunia. Istri yang benar-benar menyokong dakwah Nabi, baik dengan harta, jiwa, dan raganya. Dibantu perjuangan Nabi itu. Subhanallah, tabarakallah. Beliau meneteskan air mata, lalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diperintahkan malaikat Jibril alaihissalam untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai dari pertama langit yang pertama sampai yang ketujuh, Rabbul Ala, sampai ke Sidratil Muntaha, ketemu lagi dengan Baitul Ma'mur, tempat tawafnya para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa amanahnya? Sholat sehari semalam 50 waktu. Beli dulu. Salah kencang lagi. 50 waktu. Di langit yang ke-6 ketemu dengan Nabi Musa.
wahai Muhammad, apa yang telah kamu dapatkan? Beliau menjawab, umatku disuruh sholat sehari semalam 50 waktu. Nabi Musa bilang, gak mungkin wahai Muhammad, umatku kaum Yahudi seminggu sekali disuruh sholat tiap hari Sabtu, disuruh ibadah tiap hari Sabtu seminggu sekali, bukannya pada ibadah malah mancing. Ada yang hobi mancing di sini? Ada yang hobi mancing? Mana dia orangnya? Malah mancing, akhirnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mancing boleh tapi harus ingat sholat, betul? Maka saya ngomong di mana-mana, orang mancing itu gak bakalan maju. Karena kalau maju nyemplung. Betul? Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Musa diberikan umatnya Nabi Musa diberikan siksaan yang pedih. Kunu qiradatan khasiin, jadilah kau monyet yang hina-hina. Ini ada dalam Al-Quran, ya, ada di dalam Al-Quran. Jadi umat Yahudi yang tidak ibadah pada saat itu oleh Allah dikutuk menjadi monyet. Andai kata Nabi Muhammad berdoa, ya Allah, ya Rabbi, andai saja ada umatku yang tidak melaksanakan sholat sehari semalam 5 waktu, jadikan dia monyet. Kira-kira di tepi lahat banyak monyet gak? Banyak monyet gak? Yang tidak sholat itu monyet. Ada yang disinggung gak? Gak ada. Saya gak nyinggung bapak-bapak, saya gak nyinggung ibu-ibu, saya nyinggung monyet. Yang kesinggung pasti. Lalu apa makna dari Isra Mi'raj ini, bapak-bapak dan ibu-ibu? Iman, percaya atau tidak dengan peristiwa ini, sehingga pada saat Rasulullah turun dari langit ke alam dunia, dia mengadakan suatu perjalanan vertikal dan horizontal, mulai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lalu beliau cerita, sebagian umat Islam ada yang merasa bahwa ini cerita bohong, mereka murtad. Zaman Nabi ada murtad. Tuh. Nah sekarang bagaimana dengan keadaan sekarang ini? Ada orang yang ngaku beragama Islam, tapi imannya kurang kuat. Ini lagi dites iman, betul? Lagi zaman sekarang kira globalisasi. Kalau ketua panitia tadi bilang, alhamdulillah Masjid Nurul Yakin yang luas ini jamaahnya penuh. Kalau Idul Fitri, Idul Adha sama sholat Jumat, jujur tuh ketua panitia dari ngomong, saya terlain aja, betul nggak? Tapi saya yakin Nurul Yakin ini jamaah subuh, masya Allah persis itu suami Arab. Jamaahnya keluar semuanya, nggak ada yang ke dalam. Kadang-kadang yang megang mic aki-aki subuh kayak di Jakarta tuh, yang doyan sama masjid, umurnya udah mau kuburan, pegang tuh mic, halo, halo, sobo, sobo, alhamdulillah ini, ahyana, badama amatana wa ilaihi raji'un. Nyasar. 75 tahun, SDM-nya gak ada yang muda, laki-laki aja. Harusnya ada disebut pakai tasbih, as-salatu khairun minan naum, dia lupa. As-salat, as-salat, salat. Masa kan ada yang salah? Selingkuh, subuh-subuh tuh, gak ada orang. Datang atu-atu, si Udin, si Iwan, si Ucup. Ada 7 orang yang masuk, ya, 3 manusia, 4 tiap masjid. Dibaca sholawat sambil nunggu jamaah yang lain. Harus salatullah, salamullah, ala to'a rasulillah. Karena giginya nggak ada, betul aku.
kuntet. Kalau anak Betawi bilang kuntet, baik paling ringkas surah Al-Kautsar, inna a'taina. Bismillahirrahmanirrahim. Inna berhenti lupa. Inna sulit dijawab. Innalillahi jawabannya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kasih uang mampus. Masjid yang kita tinggal ini rame nanti tanggal 1 sampai 10 Ramadan. Betul? Imam yang menjadi idola masyarakat Tembilahan adalah imam yang paling cepat. Fatihah sama Qul satu nafas. Yakin kalau seandainya ada yang menjadi imam Fatihah 7 menit. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya udah kalau takbirat itu gak usah masuk masjid ini. Imamnya lama banget gitu. Walajalin. Itu aminnya beda. Kalau tadi kan amin juga. Amin. Amin. Begitu. Ya Allah. Itu baca selawat udah lama. Bilang Allah tantangan buat kita umat Islam ini, anak-anak kecil nih. Biar ini kalau ini ketika kamu kayak begini anak-anak di depan kita nih dengan sini gara-gara bikinnya kada baca bismillah gitu. Luar biasa nih kayak begini nih. Aduh, kalau ngikutin hati kesel. Sholat tarawih Allahu Akbar. Temen gini. Ada lagi sholat sujud temennya kakinya ditarik. Aku tiara begitu ngomong. Astagfirullahaladzim. Ya, ajarin aja. Cuman ajarnya jangan pakai bela milenial. Kan ada yang bilangnya tentang dia senang sama kopi dangdut, aja pakai kopi dangdut. Hai nasalah, hayal sholat, hayal ternak, hayal sholat. Ada juga nanggung baca Quran pakai bahasa Jawa karena udah berkembang. Kita yang sesuai dengan apa? Dengan sangatnya aja. Kalau baca Quran ini bukan saya bercanda, enggak, emang ada saudara-saudara. Baca Quran pakai versi bahasa Sunda. Ya kalau begitu kacau imamnya. Makmumnya. Orang Sunda. Pakai bahasa Sunda imaminya, ya arah udah. Aro'aital ladzi
yukajibu bidin badalika lagi itu nyati ya semua itu begitu. Lihat simbol sholat itu anak-anak coba ya. Sekali kita mengucapkan takbir Allahu Akbar, orang Amerika tetap ucapinnya Allahu Akbar, orang Sunda tetap nggak bisa. Orang Sunda bilang Gusti Pangeran Maha Agung, nggak bisa ya. Orang Padang pakai bahasa dia, Allahu Akbar dirubah pakai bahasa dia, Tuhan dan gaya kan kacau, yang lebih kacau. Orang Tambun, Betawi, Bekasi pinggir, Allahu Akbar diterjemahin pakai bahasa dewek. Dah Tuhan gede banget ya, begitu. Kacau itu. Makanya didik anak-anak bo, dipanggil diam aja. Bo, pengen punya anak soleh nggak bo? Pengen nggak? Kudunya kawin sama si soleh. Kalau ibu kawin sama si soleh, anak siapa itu? Anak soleh. Saya nggak sama anak. Nih bapak-bapak dengerin, ibu-ibu menurut ilmu psikologi 75% itu lebih sayang ke anak ketimbang bapak-bapak. Bapak kemana-mana makan ke restoran Padang boro-boro ngebungkus itu buat anak. Tapi yang namanya emak kita, ibu-ibu kemana aja ingat sama anak. Buktinya apa Pak Kiai? Buktinya setiap ke majelis taklim dia bawa tas. Ya kan? Isinya pisang, wajib, macam-macam. Wah, ada dia semuanya. Kadang anak umur 3 bulan belum bisa ngomong, padahal anak dewek masih ditanya. Saking sayang sama anak, tanting lu, anak siapa? Anak siapa ini? Anak siapa ini? Itu kalau bocah bisa menjawab, anak lu. Makanya anak sama mama, makanya mama bapak udah embok. Kamu manggilnya apa sama ibu? Gue nanya ini, banget foto. Manggil sama ibu apa? Nenek. Tua amat mau. Manggil mama apa? Mama. Mama. Nenek main. Badan udah kayak semar gitu. Ini anak kayak begini nih Pak, biarin aja dia. Ya, kalau ada yang bilang anak mengganggu sholat, bukan mengganggu sholat, tampaknya kagak khusyuk. Kalau khusyuk mah, insya Allah mau orang bercanda kayak mau gimana kayak betul. Ini anak-anak muda kita SDM di masjid itu perlu kita perhatikan ngaji, terutama sebab kalau sudah besar nggak bisa ngaji susah. Saya pernah ngalamin ngajarin orang Jawa. So baca alhamdulillahirabbil alamin. Dia jawabnya alhamdulillahirabbil alamin. Alamin. Begitu terus-terusan. Kalau dari kecil kita baca Quran enak Pak. Alif mata a, alif kasra, i alif doma o, a i o, min mata talam doma lu, mata lu. Enak bapak dan babu bapak makan babi itu wajar, bapak makan babu kurang ajar. Ini anak-anak kita bu imannya harus dicas. Kenapa? Bahaya kalau seandainya anak kita nggak diperhatikan. Jakarta itu bu malah kemarin di Jawa Tengah ada 140 anak yang terdaftar dalam ujian nasional minta pernikahan dini karena bunting di luar. Gaya pacaran anak-anak beda dengan kita dulu.
Kalau zaman kita kan lagunya Mas Habi zaman saya kecil, Mas saya. Teng 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 teng. Jika bungamu kembang di dalam taman, ambilkan air lalu kau siramkan. Jangan biarkan bungamu beranak, diinjak orang sejadi-jadinya, kecewa karena cemburu. Jangan lakinya di atas rok yang jawab, betapa indahnya begitu mah. Lah sekarang Blackpink, si Lisa jadi idola. Anak-anak kayak begini nih udah demen banget yang Mobile Legends, Free Fire. Oh, itu dia. Kok Kiai tahu? Gua juga main sama. Kalau Kiai main buat kawasan, gelentong. Ini pakai bahasa Betawi aja. Kalau Kiai main handphone, main Mobile Legends, main Free Fire. Kenapa lo? Kalau main Free Fire kita pakai istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Masya Allah, Masya Allah. Begitu game over. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lah bocah Jakarta sama kayak orang Jakarta main Free Fire. Anjing. Ada yang begitu ada. Mana jualnya? Bocil. Anak SD kelas 4 pacaran, Masya Allah, tabarakallah, manggilnya mama papa. Anak sanawiyah kelas 2 pacaran, manggilnya abi umi. Umi, ya abi, umi lagi apa? Umi lagi Siapa yang ngajakin? Televisi era globalisasi nggak bisa kita bendung. Kadang-kadang bapaknya megang tasbih baca sholawat, anaknya mau di kamar nyetel dangdut. Bapaknya megang tasbih. Bibir Mustafa balik mako sudah nak wakil mana mama mobil wasial kalau kita sudah nak wakil mana mama mobil wasial kalau kita pembilaan gampang terpengaruh televisi yang ada itu rusak kalau seandainya iman gak ada. Dulu mas saya waktu ngaji, bapak saya bilang matiin TV, ngaji kalau ngaji semuanya, jangan ada anak yang nonton TV. Hidup kita semuanya ya. Kalau kita mah ditanya sama orang tua, kamu udah sholat? Udah pak, alhamdulillah. Di mana sholatnya? Di sholat. Lah anak 2003 ditanya, kamu udah sholat? Kamu udah iya. Mamanya anak, pas udah sholat, kamu udah nenek. Bikin gitu. Begitu tuh. Era globalisasi gak bisa kita tentu. Anak-anak banyak yang lawan sama orang tua, padahal Bang Haji Roma Irama udah mengingetin. Doa ibumu dikabulkan Tuhan dan kutukannya jadi kenyataan. Bila kau sayang pada kekasih, lebih sayanglah pada ibumu. Bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah pada ibumu. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan. Jadi konsep kita begitu tuh, diingetin kita. Kenapa? Anak kita ini adalah aset di masyarakat datang. Di negara Qatar belum lama ini, 10 atau 15 tahun yang lalu kita baca berita ini. Di Qatar anak-anak, tempat penyelenggaraan FIFA World Cup itu sepak bola dunia, ada anak 18 tahun diracun sama temannya, tiba-tiba dikubur.
begitu dikubur, laporkan ke ayahnya, ke bapaknya, anak itu meninggal dunia, langsung dikubur, dikebumikan. Bapaknya dari luar kota. Dibilang begini, wah gak bisa kayak begitu, saya harus tahu siapa pembunuhnya. Akhirnya kuburan itu dibongkar lagi, baru 3 jam dikubur. Ternyata apa yang terjadi, mukanya itu sudah dikeremuk oleh malaikat, badannya penuh dengan cambukan-cambukan, bertanda di sini dia hitam. Ditanyalah si bapaknya ini, apa yang dilakukan oleh anak ini yang baru umur 18 tahun. Ternyata dia tidak pernah melakukan sholat 5 waktu. Di dalam kitab Dardir tentang masalah kisah Isra Mi'raj, di situ dijelaskan ada orang yang begitu Nabi diberikan kesempatan untuk ke neraka, ada yang palanya dipukul lalu tumbuh lagi, dipukul lalu tumbuh lagi, dipukul tumbuh lagi. Ya Jibril, duhai Jibril, siapa orang tersebut? Oh, orang tersebut adalah yang melalaikan sholat 5 waktu. Maka sholat 5 waktu itu sangat penting, harus kita ajarkan kepada anak-anak kita supaya anak-anak kita ini bisa melaksanakan sholat. Kadang mereka KTP-nya mengaku Islam, tapi banyak yang meninggalkan sholat 5 waktu. Betul? Betul? Ya? Lebih lembut lagi anak-anak sering sampaikan oleh guru saya, menangislah engkau di masa mudamu untuk tersenyum di masa tua. Jangan anak-anak tersenyum di masa muda anak-anak ini. Pura-pura malam minggu ngetrek ke dapurnya itu diburuk, bunyinya itu banyak disukai masyarakat. Betul? Betul? Karena jauh dari agama, orang tuanya tidak mengingatkan sama sekali. Maka datang bulan Rajab ini, 27 Rajab. Doanya kan sudah pasti, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna wa hasil maqasidana. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salatullah salamullah Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah. Ayo sama-sama. Ilahi minal afati wan nikmah wa bil hamil wa bil ummah bi ahli ya Allah. Sekali lagi, salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala sayyidina
hubungannya juga dengan orang tua ke hidung, bukan ke jidat sama ke kuping. 2023 sekarang kalau cuci tangan bocah itu ke jidat sama ke kuping. Sama guru-guru hormat, sama habaib, sama ulama, sama kiai. Kelak kalian nanti mudah-mudahan diangkat menjadi seorang kiai. Amin. Mautul alim, mautul alam. Matinya orang alim, mati alam ini. Ya, mati alam ini. Kalau ulama habaib meninggal dunia, yang gantiin susah, perlu proses. Dan orang pesantren itu gak semuanya jadi kiai, jadi ustaz. Betul? SK-nya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya Rabbi. Ya. Kalau mereka yang duduk di pemerintahan RT mati misalnya, maaf Pak RT. RT mati, RW mati, lurah mati, camat mati. Besok sudah yang gantiin. Betul nggak? Betul nggak? Tapi kalau kiai mati, gantinya susah. Kenapa? Itu perlu proses ajengan tuan guru meninggal dunia. Ya, tapi kalau guru-guru kita yang punya keikhlasan yang tinggi, saya sampaikan, guru sekumpul, ya, sekarang alhamdulillah ada guru bakit, ya, subhanallah, ngadem ada guru ar-raji, ya, nikmat kita melihatnya, mendalami subuhan Islam. Dengan khas beliau menyampaikan kepada kita semuanya, masuk di bulan suci Ramadan ini, sholat kita harus kita tambah. Amin. Amin. Sholat kita tambah. Sering bangun malam. Saya tanya sama jamaah di sini, sering bangun malam, sering ngapain? Kencing. Lihat ke bawah kalau sholat itu, ya. Lihat ke tempat sujud, jangan lihat ke langit-langit rumah, khawatir ada cicak jatuh. Betul? Yang 40 tahun ke atas kalau tidak khusyuk, kadang-kadang sholatnya itu melamun, mikir kemana-mana. Makanya saya sering sampaikan di mana-mana, bagi saudara yang menjadi karyawan di PT, itu saudara bawa kaos, ya, pakai kaos, ganti ke kaos dengan baju putih. Saudara misalnya kerja di pabrik semen 3 roda, di belakang ada bacaannya, yang belakang keganggu, Allahu Akbar, semen 3 roda, dia lagi ngebangun. Udah berapa sak ini semen, ya Allah, 3 sak, enggak, udah 4 sak, Allahu Akbar. Ya, sarung kalau seandainya ada bacaan yang ditaikin bacaannya ke atas, mengganggu juga itu sholat itu. Ada orang pakai sarung cap gajah duduk, kebetulan dia badannya gede, yang belakangnya ketawa. Allahu Akbar, cap gajah duduk. Dia bilang nih, dia diurin bawa ke atas. Iya, ada orang kayak gajah, dia gajah lagi dulu. Kalau pakai cincin, lepas cincinnya ini. Jangan sampai kita tahiyat orang bukan perhatiin itu. Cincin kita dilihatnya. Wih, cincinnya mantap. Masya Allah. Ya. Terserah secara puluhi macam-macam orang sholat secara takbir. Ada yang takbirnya menurut Imam Syafi'i, Allahu Akbar di bawah. Ada yang muter-muter dulu, Allahu Akbar. Yang bingung takbir itu. Lu mau sholat apa mau main sholat? Betul? Betul? Masuk bulan suci Ramadan. Ramadan tidak kena penyakit ria. Didengerin nih saudara-saudara. Ramadan puasa itu tidak kena penyakit ria. Bapak puasa atau bapak tidak puasa, yang tahu
umur kita pas zuhur itu bulan suci Ramadan maklum hukumnya. Cuma kan kadang-kadang kita kalau sedikit kemarin bolong wudhu umur belum ayah. Allah tahu nggak? Allah tahu nggak? Allah tahu. Makanya dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, as-saumu li wa ana ajzi. Puasa itu adalah milikku dan aku nanti yang akan membalasnya. Enggak kena penyakit ria. Bapak sholat di masjid sama sholat di rumah beda. Sholat di masjid supaya dilihat orang banyak. Wow, tapi kalau di rumah Allahumma lantas jalan, bukan angka salah. Anak muda sholat di depan pacarnya, ada calon mertuanya, usulnya udah kayak 17 tahun di Mekah. Usulnya mau wah, tuh, ya. Kena penyakit ria. Haji satu orang yang berangkat 3 bis yang nganterin. Jumratul Aqabah nyambi setan disambit. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Wah, sabit pakai batunya balik lagi, ada bacanya. Sesama setan dilarang saling nyambit. Kenapa? Begitu pulang ke tanah air terjadi haji togel. Jadi haji judi online. Ini judi online sebenarnya banyak nih Pak. Ya kita khawatir musibah terjadi di mana-mana. Turki, negara Turki yang sekarang namanya jadi Turki, udah 1.000. Tapi coba lihat saudara-saudara di situ kehebatan, hebatnya Allah. Ada yang langsung meninggal dunia, ada yang 7 hari lagi kependem di bangunan masih hidup. Betul nggak? Mati nggak, udah nggak tua. Cuma tanda-tandanya mati dikasih tahu sama Allah. Tanda-tandanya orang mau mati itu adalah kalau dengerin ceramah nyender, itu mau mati. Yang kedua, penyakit udah mulai datang. Ya, penyakit udah mulai datang, mulai kesemutan. Kalau duduk lamaan, dia ngomong dalam hati, ini Pak Kiai di Jakarta ramanian ceramahnya itu. Udah 10:30 belum sudah. Itu mau mati tuh orang. Orang yang ngomong begitu tuh mau mati tuh. Ya, Masya Allah. Sujud kelamaan, pening malah mau mati saudara. Tanda-tandanya dikasih sama Allah Subhanahu wa taala, mau mati. Cuman kan kita pengen meninggal dunianya husnul khotimah, betul? Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khotimah, ya Allah bi husnul khotimah, ya Allah bi husnul khotimah, ya Allah bi husnul khotimah. Bekam ojek online di Jakarta ada CCTV-nya sampai di sini. Jakarta juga ada CCTV-nya, mesti pinggir jalan mesti ada CCTV-nya. Kenapa? Banyak yang nyolong kotak amal. Betul nggak? Kotak amal, masalah orang sekarang nekat-nekat. Ya mau haram kayak, mau halal kayak, ya yang haram aja udah susah, banyak halal. Itu begitu orang sekarang itu. Ya, Masya Allah, tabarakallah, saudara-saudara. Itu tukang ojek online meninggal dunia dalam keadaan sujud. Lagi sujud, pengurus masjid tinggal, yang lain udah salam, dia kok masih sujud. Akhirnya di toilet, jatuh, meninggal dunia. Begitu diperiksa sama dokter, dia punya serangan jantung. Kalau orang Betawi bilang, namanya adalah angin duduk. Angin bisa duduk. Masya Allah, tabarakallah. Berita viral di mana-mana, tukang ojek meninggal dunia di dalam masjid husnul khotimah. Riwayat semoga betul. Maka saya umumkan di masjid ini, bapak-bapak yang punya penyakit jantung, besok subuh sholat di sini. Di Nurul Yakin, supaya mati di sini. CCTV udah disiapin. Seolah tabarakallah. Lalu bagaimana, apa
yang kita kerjakan dalam bulan suci Ramadan ini bentar lagi. Ambil saja ada obatlah kita, nangis kita kepada Allah, baca istighfar, astagfirullah rabbal baraya, Pertama adalah orang yang dia menangis karena dia berjuang di jalan Allah. Di jalan Allah dia berjuang, dia berat, bukan main. Luar biasa beratnya sampai meneteskan air mata. Dia kumpulin anak yatim piatu, dia kumpulin kaum duafa, dia cari dana kemana-mana untuk pesantren, dia cari dana kemana-mana untuk kemuliaan Islam. Netesin air mata dia, saking beratnya. Lalu yang kedua, dia ingat dosa-dosa yang telah dia lakukan. Mulai dari mukalaf itu dibebankan oleh agama, tapi dia banyak tarikus sholat, meninggalkan sholat,
maka dia berharap genangan air mata ini adalah menjadi saksi nanti di akhirat. Sallu ala Nabi, sallu ala Nabi. Peringatan Isra dan Mi'raj ini menjadi pencerahan, iman kita tambah kuat, anak-anak kita insya Allah tambah rajin ibadahnya. Sambut bulan suci Ramadan dengan penuh keceriaan, jangan ada rasa duka dan lara. Sambut, jadikan Ramadan tahun ini seakan-akan merupakan Ramadan yang terakhir buat kita, sehingga begitu nanti kita meninggal dunia dicabut oleh Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Karena Allah ridho kepada dia, dia pun ridho kepada Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabb'ighfir lana wa liwalidayna amin. Ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala hilang. Minggu yang akan datang saya akan berangkat ke Malaysia dalam rangka mengambil Ibn dan Ubid. Mohon doanya karena Ibn dan Ubid belum sunatin ya. Demikian hasrat hati ingin memeluk-meluk, namun apa yang akan anda sampai. Hasrat hati ceramah ingin disambung, namun apa yang kaki udah pegel. Kalau ada sumur ada pada kita menumpang mandi, kalau ada umur kita panjang, insya Allah kita bisa ketemu lagi. Amin ya Rabbal. Kita yang ketemu di sini, insya Allah sama-sama kita ketemu di alam barzah. Terima kasih. Sampai berjumpa pada acara dan lomba yang bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.